Janina. Iya, Bu. Ayo, ayo. Ratna, gimana ini Ratna? Anu tenang ya, lebih baik kita sekarang masuk ke dalam rumah saja, Anu, ayo. Apakah aman Ratna? Iya, Anu, ayo, Pin, ayo. Ayo. Ayo, Anu. Ayo. Ibu juga nggak takut. Tenang sayang, tenang Cempaka. Gora, kita sudah sampai di Sungai Musi. Rindu, sebenarnya siapa yang ingin kau temui di Sungai Musi ini? Kamu lihat saja nanti. Sebentar. Kau memanggilku Rindu? Jelas aku memanggil kamu. Kamu sudah mengetahui apa maksudku datang kemari. Rapal mantramu sudah menjelaskan semuanya. Sebagai sahabat lamamu, aku akan mengikuti rapal para siluman. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita ke puncak Bukit Barisan. Baik. Mari. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba aku merasa dia akan menjadi ancaman atas hubunganku dengan Rindu? Dato', aku kehilangan jejaknya, Dato'. Siapa sebenarnya pendekar petir itu? Kenapa dia begitu cepat bisa menghilang, Dato'? Aku juga tidak bisa menelisik keberadaannya, Dato'. Dato', firasatku mengatakan aura itu datang dari hutan Kumayan, Dato'. Ayo kita ke sana, Dato'. Dato', nampaknya kita sudah dekat dengan pemilik aura yang kuat itu, Dato'. Iya, Dato'. Aku juga sudah merasakan keberadaannya. Dato'. Itu orangnya, Dato'. Apa dia itu Ki Petir yang sedang kita cari-cari, Dato'? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Coba kau lihat, Dato'. Gerakan silatnya begitu indah, dinamis, dan juga menghentak. Iya, Dato'. Saya juga penasaran. Apalagi dia ditemani dengan dua singa itu, Dato'. Dua singa. Dato', ayo kita temui dia. Ternyata kau. Datu Lebay Karat. Datu Abu. Sedang apa kalian kemari? Seharusnya kami yang bertanya seperti itu. Sedang apa kau di sini? Maafkan Datu, jika kehadiran aku tidak diharapkan. Tapi aku sedang melacak keberadaan Ki Petir. Ki Petir itu guru dari segala guru. Puluhan tahun yang lalu aku mendengar namanya. Tetapi asal-usulnya tidak pernah diketahui. Jadi apa hubungannya dia dengan Hang Cinda? Entahlah Datu.
Wujudnya tidak pernah terlihat. Tetapi banyak sekali pendekar-pendekar yang berguru kepadanya. Bahkan tidak sedikit yang ditaklukkan dan bersekutu padanya. Ki Petir itu pasti sangat berbahaya. Mungkin tingkat ilmunya jauh di atas kita. Datuk, nyawa anak sematawayangku sedang terancam, Datuk. Kau jangan khawatir, Datuk. Selama para inyek masih bernafas, Pitaloka akan tetap kami lindungi. Maafkan aku, Datuk. Tapi izinkan aku melanjutkan pencarian aku. Aku permisi. Datuk Abu, aku heran, Datuk. Datuk Sanca ini berada di pihak siapa? Datuk Lebay, menurutku aura negatif dan aura positifnya hampir seimbang, Datuk. Tetapi kesaktiannya hampir sama dengan Datuk Tunggal. Kalau begitu, kita harus tetap mewaspadainya. Iya, Datuk. Kita tetap harus berhati-hati menghadapi orang misterius seperti dia. Datuk Kumbang, sudah kemana-mana kita mencari putriku. Sampai saat ini, kita tidak bisa juga menemukan. Aku sudah capek sekali, Datuk. Nah, itu. Ini pertanda sepertinya putri kau betul-betul sudah tak ada lagi kirotan. Datuk. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini sepertinya berlututlah kirotan. Berlututlah. Datuk Kumbang. Siapa ini? Berlututlah kirotan. Dia Ki Petir. Datuk Kumbang. Ki Petir yang legendaris itu. Berlututlah kirotan. Baik. Baik, Datuk. Wahai guru dari segala guru, kami mengucapkan terima kasih. Kau sudah membantu kami mengacaukan Kumayan. Iya, Ki. Datuk Kumbang, kau berbicara dengan Ki Petir. Ya, Kirotan. Ini pembicaraan antara murid dan guru. Hanya orang-orang khusus yang bisa bicara dengan Ki Petir. Kau tahu kalau sudah Ki Petir bergerak, Kumayan pasti akan hancur lebur. Datuk Kumbang, Ki Petir berbicara apa dengan kamu tadi, Datuk? Dia bicara... Maaf, Ki. Aku benar-benar tak tahu di mana keberadaan Hang Cinda. Aku tidak bersalah sepenuhnya. Jangan kau lawan Kirotan!
Tinggal selangkah lagi. Kita sudah sampai di puncak Gunung Agung, Pulau Dewata. Maafkan laut. Masih jauh kali itu. Sudahlah. Kita istirahat dulu. Sebaiknya kita istirahat dulu. Atau begini. Kali ini. Aku tarik nafas dulu. Kali ini. Aku izinkan kalian berdua untuk menggendong Ratu Hang Cinda. Suatu kehormatan bagi kalian. Baiklah. Gendonglah aku. Mengapa kau diam saja? Kalian tak mengajukan aku lagi. Kejam kali kau Tunggal. Sudahlah, istirahat saja dulu. Urat-uratku sudah tak sanggup. Kakunian. Aku benar-benar merasa bagaikan manusia biasa. Aku berpeluh. Ayo Kisaya, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sebentar pendekar tua, sebentar saja. Ayo kita lihat. Puncak Gunung Agung itu sudah memanggil-manggil kita. Sudah istirahat saja dulu di sini. Kita istirahat, kita bercakap-cakap dulu. Tarik nafas, masih jauh kali itu. Tidak bisa. Kita harus melanjutkan perjalanan ini. Apa kau tidak lihat? Puncak Gunung Agung itu sudah di depan mata kita. Merapi dan laut. Badai kebutaan di Kumayan. Kau buta Tunggal. Itu masih jauh tahu. Jauh kali itu. Beribu-ribu langkah itu. Kakiku tak sanggup. Tak sanggup. Justru itu adalah puncaknya. Kau tidak lihat itu. Kau lihat betapa indahnya Pulau Dewata. Indah dan jauh. Ya. Indah. Apa yang kita lakukan ini adalah jalan pintas. Jalan tercepat. Ampun, aku mohon tolong istirahatlah sejenak. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku lagi, Tunggal. Sudahlah, Ki Tunggal. Jangan pedulikan dia. Kita bergerak saja. Harimau! Tunggal! Cantik pian kau, harimau! Tak bisa berubah. Aku tak bisa jalan lagi, capek. Aku letih, lesu, lemas, penat. Mengertikah kau? Egois sekali. Cahaya. Oh, Mawi dan laut. Aku baru sadar. Kau amatlah ganteng. Kuizinkan kau menggendong aku. Ayolah, kau bawa aku ke sana. Hang Cinda, kamu harus berusaha sendiri. Laki-laki egois. Sudah tua, egois. Kalian tidak sadar kalian sudah bau tanah apa? Maaf dan laut. Oh. Ada gempa? Bukan gempa. Rupanya aku lelah sekali. Sebaiknya aku duduk saja dulu di sini. Istirahat sejenak. Maaf dan laut. Tidak punya kekuatan, beginilah rasanya. Sakit kali betisku. Aku masih di sini. Maaf dan laut. Harimau. Jam. Tidurlah sejenak. Aku istirahat dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Malang niat nasib keluarga itu. Satu keluarga meninggal ditelan petir. Ya Allah. Iya Pak Badrul. Tubuh mereka hangus terbakar dan luka bakarnya pun parah sekali. Dan yang lebih miris lagi, kepala keluarganya menerjang nyawa tepat di depan mereka. Padahal Pak Idrus itu masih punya anak, 2 orang lagi yang masih belum tamat sekolah dasar. Mereka pasti sangat terpukul.
Sabar, Bu. Semua pasti ada hikmahnya. Ibu berdoa saja untuk keluarga ibu yang meninggal ini ya. Siapa yang tega melakukan ini semua, Anu? Satu keluarga tersambar petir. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemana para atu, Maci? Orang yang sudah membunuh saudaraku harus bertanggung jawab. Dia harus dihukum. Tenang, Bu. Tenang. Para atu pasti akan mencari orang yang melakukan hal ini. Ibu tenang. Ikhlaskan saja. Iya, Bu. Kalau ibu terus-terusan menangis, anak ibu jadi ketakutan. Paman dan Bibi kemana, Bu? Kenapa rumah mereka hangus? Dek, rumah Paman dan Bibi kebakaran. Adi berdoa saja untuk mereka ya. Saya lalai, Datuk. Datuk Abu, kau jangan menyalahkan diri kau sendiri. Serangan itu datangnya sangat mendadak. Ketika para enyek muda sedang tidak di Kumayan, penjagaan kita memang sedang berkurang. Tidak boleh ada korban lagi. Kita harus memikirkan pola penyerangannya tuh. Meskipun acak, ia memiliki kesamaan. Namun, aku belum dapat menemukan detailnya. Kami mengucapkan terima kasih. Karena Ki Jagat di sini sangat membantu kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gawat, Bang. Ini gawat. Ada apa, Rati? Mega, Bang. Kasihan sekali dia. Kenapa? Apa sakit di perutnya semakin parah? Tadi sepulang Ratih ngelayat, Mega itu sudah pingsan di ruang tamu. Atu, waktu ibu pergi, Cempaka main sama Tante Vega. Tiba-tiba Tante Vega bilang sakit perut, terus pingsan deh. Ini terjadi. Aku sudah duga. Terjadi? Terjadi apa, Bang? Coba kan. Bagaimana kondisinya, Bang? Kalau melihat seperti ini, aku jadi kasihan juga. Sebentar, biar aku periksa. Sakit sekali perut gue. Berat tuh, tolong. Mega, aku akan coba menetralisir semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Atu tolong Andung dan Pina. Tenang, Ratna. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi Andung dan Pina memaksa untuk bertemu Pak Zayadi, Atu. Tapi Ratna tidak bisa menahan mereka. Mereka sangat berbeda, mereka sangat beringas, Atu. Lalu saat itu mereka kabur. Tolong, Atu. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Aku harus membantu Vega. Jiwanya sedang dalam bahaya kalau tidak aku bantu. Biar aku panggil Dato' Abu. Lepaskan. Saya itu ingin ketemu dengan takdirku. Saya ingin ketemu dengan Pak Zayadi yang paling tampan. Pak Zayadi. Bu Medi istighfar, Bu Medi.
Bu Medi. Maji Puspa dan Komedi, berhati-hatilah. Pegang yang kuat karena tenaga Mak Medi ini sangat kuat. Lepaskan saya. Mak sadar, Mak sadar. Malu diliatin orang. Mak Medi, sadar. Kasihan Medi. Iya, Mak. Sadar. Pak Jayadi. Lepas. Mak Medi sadar, Mak. Lepas. Saya itu hanya ingin ketemu dengan Pak Jayadi yang tampan itu. Kalian siapa? Kalian tuh jelek-jelek tau. Lepas. Pak Jayadi. Dato, apa yang bisa kami lakukan, Dato? Sebentar. Iya, Dato Lebay. Di sini juga sama Dato. Baik, Dato. Bagaimana, Dato? Bagaimana kondisi mama saya? Medi, Puspa, dan Mesume, tolong bawa Mak Medi ke rumahnya Yudhikarat. Baik, Dato. Sementara Artaya, Rifai, dan Arsya ikut aku mencari Andung Bayi dan Pina. Baik, Dato. Pak Jayadi. Kami pergi dulu. Ayo. Hati-hati, Bang. Iya. Pak Jayadi. Bu Medi. Lepas. Kita mau kemana? Katanya Mama mau pergi ke rumah Pak Zayadi. Mau ketemu Pak Zayadi. Ya sudah, ayo. Kita mau ketemu Pak Jayadi. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Gimana? Bedaknya masih bagus nggak? Masih bagus. Ayo. Luntur. Lipstick. Masih ada? Ayo. Hei, tunggu Medi. Aku yang cantik, kekasihku, cintaku. Aku selalu merindukanmu, Puyang. Matahari tak ada di sini. Pak Jai, aku kangen. Aduh, Pak Jai. Ayo dong kita jalan-jalan. Cintaku. Pak Jai, Andung. Andung. Pak Jai kan memilih Pina, bukan Andung. Andung itu kan sudah tua. Ih, sembarangan. Aku ini masih muda. Masih segar tahu. Pak Jai milih aku. Tidak, Pina. Milih aku, Pak Jai. Iya, kamu. Pangeran tampan. Akhirnya kau datang menolongku. Sun, matahari. Cium. Sungguh berisik. Siluman itu ternyata sudah membuat keadaan menjadi kacau. Siapa kau nih? Teganya kau membuat kami tidak bisa bergerak. Seharusnya kau menghargai aku, menghormati aku, karena aku adalah Inyi ke-8, Inyi paling tampan di Kumayan. Sudah, diam saja. Apaan ini? Apaan? Hei, Arsya. Siapa laki-laki gondrong saat itu? Aku juga nggak tahu, Fai, siapa dia. Kita habisi saja dia. Tunggu. Dia ada di pihak kita. Dia membantu melumpuhkan Andung, Pina, dan Pak Jayadi. Supaya mereka tidak ribut. Ini hanya untuk sementara. Atu, tolong bawa mereka ke tempat aman. Aku akan mengejar siluman itu. Dia harus mendapat balasannya. Baik, terima kasih. Sok sekali gayanya dia itu. Sudah.
Ayo kita bantu mereka. Sebentar. Ayo, bawa ke rumah lebih karat. Ayo, cepat. Ayo, tongjing tongjing. 咚紧咚咚紧咚紧咚咚紧咚。 Datu ini sebenarnya siapa? Kemana-mana selalu dikawal oleh dua singa. Dan pendekar yang bisa menaklukkan hewan buas pasti ilmunya sangat tinggi. Karisma Dato terpancar begitu kuat. Apakah Dato seperguruan sama Dato Mungkus atau Dato Kumoyan? Kalian terlalu melebihkan. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku setara dengan kalian. Dan kalian tahu, singa-singa ini mempunyai hubungan dengan singa-singa di Gua Setanggi. Jadi, Dato tahu tentang singa yang ada di Gua Setanggi. Ya, bahkan aku sendiri akan mengantarkan dua singa ini ke Gua Setanggi. Wilayah hutan di sekitar Gua Setanggi yang cukup luas bisa memberi mereka makan yang cukup. Dato pernah ke Gua Setanggi? Saya belum pernah melihat Dato di sana. Dato belum menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya Dato ini siapa? Dan berasal dari mana? Sudah kubilang, aku bukan siapa-siapa. Asal-usul aku tidak perlu kalian ketahui. Sudahlah Koko. Mereka ini semua sama. Tidak ada yang mau memberitahu tentang mereka sendiri. Rupanya kau kalah cepat dengan pendekar petir itu. Datu rupanya mengetahui kalau desa Kumayan diserang pendekar misterius. Auranya sampai ke Bukit Kumayan. Dia hebat menurut aku. Tidak ada tandingan. Bahkan 7 ini ditambah dengan kita. Aku rasa kekuatannya belum sebanding dengan kita. Siapa lagi yang mereka bicarakan? Entahlah, Dasa. Tapi ternyata banyak pendekar yang lebih hebat dari kita, Dasa, di luar sana. Iya. Kita hanya bagaikan dua rayap di antara ratusan lebah. Ada apa, Datuk? Aku merasakan keberadaan Ki Petir di sekitar sini. Siapa lagi yang mereka bicarakan? Pendekar sakti yang bernama Ki Petir itu. Saya tidak bisa menebak apa rencana mereka berdua, Dasa. Saya tidak tahu. Sebaiknya kita ikuti mereka. Ya, ayo Dasa. Ayo. Kekuatan yang dahsyat. Hawa panasnya terasa dari jauh seperti ini. Mari kita ikuti Datuk. Jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Aku ingin tahu apa yang Ki Petir hendak lakukan. Baiklah.
Kenapa kau memaku? Kau takut mati? Tidak, Datuk. Aku hanya sedang mengukur kekuatan lawan di depan aku ini. Bagus. Aku juga ingin tahu kekuatannya. Nanti kalau kau menyerang, kasih tahu. Aku ingin mencoba ilmunya. Dahsyat sekali. Kemana perginya ke petir? Sepertinya tidak akan mudah menghadapinya, Datuk. Tapi ini tantangan. Siapa lagi itu, Dato? Apa pendekar tadi itu satu perguruan sama kalian? Kekuatannya luar biasa. Dia bisa menyerang tanpa melakukan gerakan. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi kalian ini sedang meronda? Iya, Datuk. Iya. Kalau kalian melihat awan hitam bergerak, aku minta kalian cepat bersembunyi. Kenapa, tuh? Karena itu tanda-tanda pendekar petir akan melancarkan serangannya. Dan aku yakin sekali, malam ini serangan itu akan meneror warga Kumayan. Kalau begitu, kita sampaikan kepada warga supaya mereka berhati-hati dan bersiap-siap, tuh. Tidak perlu. Kalau warga semua sudah berada di tempat yang aman, mereka akan terlindungi. Tapi kalian semua juga harus hati-hati. Baru tadi pagi kita kebumikan satu keluarga. Kalau bisa, malam ini jangan sampai ada korban lagi. Tersambar petir itu sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan kerusakan pada sirkulasi darah, pernafasan, dan juga sistem saraf. Jadi, orang akan bisa langsung meninggal jika terkena petir seketika. Lihat, awan itu makin hitam. Seperti yang dikatakan Datuk Baikar dan Datuk Abu. Kita mesti waspada. Dan kita harus mencamkan apa-apa yang sudah diwejangkan oleh Datuk Abu dan Datuk Baikar. Benar, Pak Yunus. Sebaiknya kita harus bersiap-siap. Kalau petir itu datang lagi untuk menyambar. Lihat. Pendekar itu datang lagi. Tenang. Bapak-bapak semua kalian tenang. Jangan pernah meninggalkan tempat ini. Soal pendekar itu, biar menjadi tanggung jawab kami. Iya, Datuk. Datuk, biar aku yang menghadapi pendekar itu. Datuk, apa tidak lebih baik kita lakukan berdua, Datuk? Tidak perlu, Datuk. Aku akan menggunakan jurus penakluk yang sangat tidak diduga. Baik, Datuk. Kalau begitu, aku akan mengamankan warga. Iya, Datuk.
Sekarang kalian mundur. Tenang, jangan dekat-dekat. Ini sangat bahaya. Cari tempat berlindung. Siapa kau? Ada urusan apa kau datang ke Kumayan? Katakan, siapa kau sebenarnya? Kau sudah membunuh 4 warga Kumayan. Apakah hari ini kau mau menambah korban lagi? Kau harus menghadapi aku. Aku tidak bisa melihat kau terus-terusan meneror warga Kumayan. Ki Petir. Ya, itu nama kau bukan? Kau adalah penguasa segala ilmu 7 masa. Ki Petir, sebenarnya apa yang kau inginkan? Jadi kau mencari Hang Cinda? Maaf Ki Petir, kami sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Hang Cinda. Aku tahu sekarang. Kau marah karena kau merasa Hang Cinda kami lenyapkan. Kau keliru Ki Petir. Kau keliru besar. Kami sama sekali tidak tahu keberadaan Hang Cinda. Kau salah. Kau terus-terusan mengancam dan menyalahkan warga Kumayan. Ayo, hadapi aku. Dato' Lebay! Dato'! Jangan pergunakan jurus itu, Dato'! Hentikan, Dato'! Pak Yunus, sebaiknya ajak warga pergi dari sini. Ini sangat berbahaya, Pak Yunus. Iya, Datuk. Maaf, Datuk. Kenapa kita harus menghindar dari Datuk Lebekaran? Dia mempergunakan ilmu atau jurus amukan harimau. Itu artinya musuhnya sekarang sangat kuat. Kalau Datuk Lebekarat mempergunakan amukan harimau, Datuk Lebekarat tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Semua akan dihabisi. Ayo, cepat semuanya. Ayo, semua pergi. Ayo, jauh. Datuk Lebekarat tidak tahu apa kita warga atau musuhnya. Nanti dimusnahkan.
Dato, hentikan! Dato! Jangan kau lepaskan ilmu yang sangat berbahaya itu, Dato. Itu bisa menyasar kemana saja. Dan itu bisa membunuh aku. Hentikan, Dato! Apa yang terjadi, Dato? Dato Lebekarat, kau hampir lepas kendali, Dato. Kau hampir saja melepaskan jurus amukan harimau, Dato. Apa yang sudah aku lakukan, Dato? Tenagamu sangat habis, Dato. Dekapkan kedua tanganmu di dada, Dato. Saya akan mengirim energi murni ke dalam tubuhmu. Terima kasih, Dato. Maafkan aku, Dato. Aku tadi hilang kendali dan hampir melukai kau. Tidak apa-apa, Dato Lebekarat. Kalau aku jadi kau, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Sebab baru kali ini kita menghadapi musuh yang sangat kuat, Dato. Dia sudah pergi, Dato? Sudah, Dato. Tapi saya tidak yakin apakah dia tidak akan kembali lagi. Sudah lama sekali aku tidak melakukan semedi di puncak Gunung Agung ini. Ya, begitu juga denganku. Kalau saja kamu tidak mengajakku kemari, barangkali belasan tahun lagi baru menginjakkan kaki ke tempat ini. Mana Ang Cinda? Kenapa dia belum juga sampai? Kenapa lama sekali? Aku mengakui kecepatan kalian berdua. Aku terlambat sehari sampai di sini. Kilodaya, kau tidak terlambat. Harimau putih dari Pajajaran tidak pernah terlambat. Kau datang tepat pada waktunya. Tapi buktinya kalian sudah ada di sini. Dato, Dato. saya. Oh. Di mana kita nih? Kenapa hutan ini asing kali nampaknya saya lihat. Rajo, sekarang kita sedang berada di puncak Gunung Agung. Gunung Agung? Berarti kita berada di Bali? Ya, kita sedang di Bali. Hentikan! Kalian laut, kalian kejam, kejam kali. Badai kelelahan di hatiku dan di tubuhku. Kalian tinggalkan aku sendiri, sementara aku tidak bisa melepaskan diri. Aku masih terus terikat dan diseret-seret terus oleh kalian.
Aku mohon tolong hentikan penderitaanku. Kalian, Hang Cinda, kenapa kamu bisa ada di sini?